Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bekantan, berita sepekan Pengadilan Agama Kandangan. Audio Jungle. Halo Sobat PA Kandangan, saya Ajeng Safira akan mengabarkan informasi dan kegiatan dari Pengadilan Agama Kandangan dalam sepekan terakhir. Senin pagi 7 Juli 2025, Pengadilan Agama Kandangan menggelar apel rutin yang berlangsung hikmat meski di bawah langit mendung. Wakil Ketua PA Kandangan Dr. Haji Fitriadi SHI SHMH memimpin langsung sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, beliau menekankan pentingnya penerapan 8 nilai utama Mahkamah Agung secara nyata, bukan sekedar dihafal, tapi diwujudkan dalam pelayanan dan sikap profesional setiap aparatur. Beliau juga mengingatkan soal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada pekan kedua Juli. Masing-masing unit diminta melakukan monef internal sebagai bentuk tanggung jawab dan penilaian kinerja. Tak kalah penting, aparatur diminta tetap disiplin dan semangat meskipun pimpinan melaksanakan tugas luar kantor. Ketidakhadiran atasan justru menjadi momentum menunjukkan loyalitas, integritas, dan kemandirian. Pengadilan Agama Kandangan menggelar sosialisasi aplikasi pendukung SIPP atau APS versi 3.0 di ruang sidang utama. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan, hakim, panitra, panitra muda, panitra pengganti, dan admin APS sebagai penguatan pemahaman sistem administrasi perkara elektronik. Sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinkronasi APS dengan regulasi terbaru, termasuk SMA tentang pemanggilan elektronik, serta penerbitan salinan putusan dan akta cerai digital melalui aplikasi EAC dan integrasi e-keuangan. Sebagaimana arahan Dirjen Badilak, pembaruan APS ke versi 3.0 telah diwajibkan sejak 13 hingga 20 Juni 2025 sebagai bagian dari roadmap digitalisasi peradilan. Dengan sistem baru ini, PA Kandangan siap melangkah lebih jauh dalam pelayanan publik yang efisien, akuntabel, dan berbasis teknologi modern. Selasa 8 Juli 2025, Pengadilan Agama Kandangan berhasil menerapkan EAC atau Elektronik Akta Cerai sesuai SK Dirjen Badilak nomor 932 tahun 2025. Penerapan ini telah berlaku sejak 1 Juli 2025 dan mencakup akta cerai yang diterbitkan mulai tanggal tersebut secara digital. Tak hanya akta cerai, layanan ini juga mencakup salinan putusan dan penetapan non-accord. Masyarakat kini dapat mengakses akta cerai secara mudah melalui laman eac.mahkamaagung.co.id. Setelah pembayaran selesai, akta cerai bisa langsung diunduh dan dicetak. Namun hanya 1 kali per transaksi. Untuk unduhan ulang diperlukan pembayaran kembali. Inovasi ini menjadi langkah nyata dalam digitalisasi pelayanan peradilan demi kemudahan, efisiensi, dan transparansi bagi para pencari keadilan. Rabu 9 Juli 2025, Pengadilan Agama Kandangan kembali melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin bulanan bertempat di ruang rapat. Dipimpin langsung oleh Ketua PA Kandangan Isyad Wira Budiawan SHI MSI serta didampingi Wakil Ketua Dr. Haji Fitriadi SHI SHMH. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur baik pegawai maupun PPN-PN. Agenda monef difokuskan pada evaluasi capaian kinerja, penegakan disiplin, dan komitmen peningkatan pelayanan publik kepada pencari keadilan. Tak hanya sebagai ajang evaluasi, forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang unggul, profesional, dan responsif.
Suasana syukur dan semangat baruan menyelimuti Pengadilan Agama Tanjung pada Kamis 10 Juli 2025 bersama jajaran Ketua, Wakil Ketua, Panitra dan Sekretaris Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Kandangan turut hadir dalam acara tasyakuran peresmian gedung baru sekaligus pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Dimulai dengan doa bersama, acara berlangsung hikmat. Pemotongan pita hingga peninjauan langsung fasilitas gedung menjadi simbol kesiapan Pengadilan Agama Tanjung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tak berhenti di situ, kegiatan berlanjut dengan pembinaan pimpinan PTA Banjarmasin yang menyoroti capaian pembanggakan di wilayah Kalimantan Selatan, predikat WBK, suksesnya elektronik akta cerai, dan pentingnya belanja modal dalam penguatan pelayanan peradilan. Jumat 11 Juli 2025, lapangan tenis Pengadilan Agama Tanjung menjadi saksi semangat kebersamaan warga peradilan agama sewilayah PTA Banjarmasin. Dalam suasana hangat dan penuh antusias, digelar latihan tenis bersama PTWP dan diikuti perwakilan dari seluruh satuan kerja di bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Pengadilan Agama Kandangan turut hadir Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, serta Panitra hadir langsung sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan fisik dan mental melalui olahraga. Bukan sekedar latihan, kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi, mempererat komunikasi lintas satker sekaligus memupuk kekompakan di tengah kesibukan kerja harian. Pengadilan Agama Kandangan kembali mengikuti kegiatan nasional secara daring pada Jumat 11 Juli 2025 mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang media center, para peserta yang hadir terdiri dari hakim, panitra muda, panitra pengganti hingga CPNS mengikuti bimbingan teknis pelayanan keadilan bagi kaum rentan yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilag. BIMTEK ini menghadirkan Bapak Reza Farabi SHLLM dari Badan Pertanahan Nasional yang membawakan tema kebijakan pemerintah tentang pembangunan hukum terkait pelayanan keadilan bagi kaum rentan. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan daring melalui aplikasi Si Pintar dimulai sejak 8 Juli dengan pendaftaran, diikuti pembelajaran mandiri, pretest pada 10 Juli dan ditutup dengan kuis di hari pelaksanaan. 11 Juli 2025, Pengadilan Agama Kandangan resmi melepas mahasiswa magang dari UIN Antasari Banjarmasin yang telah menyelesaikan praktikum mereka. Disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Yang Mulia Dr. Haji Fitriadi SHI SHMH, apresiasi diberikan atas semangat belajar para mahasiswa. Beliau juga menegaskan pentingnya praktik langsung di lembaga peradilan sebagai pondasi profesionalisme di dunia hukum. Tak hanya dari PA Kandangan, ucapan terima kasih juga datang dari dosen pembimbing UIN Antasari sebagai bentuk apresiasi atas bimbingan dan pengalaman berharga yang diberikan selama magang. Sementara itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan pesan dan kesan penuh syukur. Mereka mengaku banyak belajar, tak hanya teori, tapi juga nilai-nilai kerja nyata di lingkungan peradilan. Jumat 11 Juli 2025, Pengadilan Agama Kandangan kembali menggelar apel sore rutin di halaman kantor pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Apel dipimpin oleh Hakim Yang Mulia Muhammad Fauzan Sarjana Hukum selaku pembina dan dikomandani oleh Muhammad Hafiz PPNPN PA Kandangan. Seluruh aparatur turut hadir dalam kegiatan ini. Dalam amanatnya,
Yang Mulia menyampaikan terima kasih atas dedikasi seluruh pegawai serta memberikan ucapan perpisahan kepada mahasiswa magang dari UIN Antasari Banjarmasin. Kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ahmad Maulana Siddiq, ahli media teknik, memohon keselamatan dan kesehatan hingga aktivitas kembali berjalan pada hari Senin. Usai doa, apel sore resmi ditutup. Demikian berita sepekan kali ini. Jangan lupa follow, subscribe, like, komen, dan share sosial media kami untuk mendapatkan informasi terbaru. Saya Ajeng Safira mohon undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.